Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa karunia dan nikmatnya. Di antaranya Allah berikan nikmat iman, Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas hari ini. Salawat ma'assalam tak lupa kita dengan putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW. Dengan lafaz kita bersama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun judul ceramah saya pada hari ini yakni bertema bertaubat sebelum terlambat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita menyesal atas perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan berniat tidak akan melakukannya lagi, dan disertai meminta permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa masih di kandung badan, maka pintu taubat tetaplah terbuka bagi orang yang banyak dosa. Janganlah berkecil hati dan berputus asa dalam mencapai rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling celaka. Mengapa demikian? Karena kita tidak mengetahui kapan tibanya Allah mencabut nyawa kita. Mungkin bisa jadi Allah cabut nyawa kita sekarang, atau nanti, atau 2 jam lagi, atau tahun akan datang baru Allah cabut nyawa kita. Karena kita tidak mengetahui kapan tibanya Allah mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah azza wa jalla yakhbatu taqbatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima taubatnya seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dari sebuah hadis ini menegaskan kepada kita, selama nyawa masih di kandung badan, masih ada kesempatan kita diterima taubat kita. Namun sebaliknya, ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan, maka tak ada lagi kesempatan supaya diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah sampai ke liang lahat, ketika sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dikuburkan, ditalkinkan, didoakan, ketika sudah selesai melakukan fardu kifayah, semua orang akan pulang yang banyak. Ketika tak ada amal kita, datang malaikat menanyakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Ma ihwanuka?" Siapa saudaramu? "Ma kiblatuka?" Di mana kiblatmu? Ma kitabuka? Apa kitabmu? Ketika semua pertanyaan itu tak bisa kau menjawabnya, maka kita semua ini akan kena laknat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana dalam kisahnya, seorang laki-laki sebelum ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ia pernah membunuh orang sebanyak 99 jiwa. Bahwa ia ingin bertanya, apakah diterima taubatnya atau tidak. Lalu dia ingin bertanya kepada orang yang teralim di muka bumi ini. Fadulla ala rahibin, maka tertujulah kepada seorang pendeta. Yang paling pertama ditanyanya bukanlah kepada seorang yang mengetahui, bukanlah kepada seorang ustadz, melainkan ia paling pertama ditanyanya kepada seorang pendeta. Lalu dia mendatanginya dan berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina, sesungguhnya saya pernah membunuh 99 jiwa. Fahallau min taubatin, apakah diterima taubatku? Lalu jawab seorang pendeta itu, la, tidak akan diterima taubatmu. Faqatalahu fakamala bimi'atan, maka seorang laki-laki ini langsung membunuh pendeta tersebut tanpa ada basa-basi. Dia langsung membunuhnya sehingga menjadi sempurna yang dibunuhnya menjadi 100 jiwa orang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang laki-laki yang ingin bertaubat ini ingin bertanya lagi kepada orang yang teralim di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin, maka tertujulah kepada seorang laki-laki yang alim. Lalu ia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya saya pernah membunuh 100 jiwa orang. Fahallau min taubatin, apakah diterima taubatku? Lalu dijawab seorang laki-laki yang alim dengan bijak, na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubati, siapa orang yang menghalangi taubatmu di antara taubatnya? Lalu seorang laki-laki yang alim ini menyarankan kepada seorang laki-laki yang ingin bertaubat ini, disarankannya antolik ilal ardi kadza wa kadza, pergilah pada satu daerah yang mana daerah tersebut seperti ini dan begini. Fa inna biha anasan ya'budunallaha ta'ala, karena daerah tersebut ada beberapa hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah ma'ahum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ilal ardika, janganlah kamu kembali ke daerah asalmu. Mengapa demikian? Fa innaha ardu syu'in, karena sesungguhnya daerah tersebut adalah daerah yang buruk. Buruk dalam artian kata banyak orang melakukan kemaksiatan, tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantolik, maka seorang laki-laki ini pergi hatta idza nasafat tariqa, sehingga ketika di pertengah-tengahan jalan Allah ta'atahul maut, kematian mendatanginya. Belum sampai tujuan, di pertengah-tengahan jalan Allah cabut nyawanya. Kemudian datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Berebutlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Apakah matinya seorang laki-laki ini mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, ataupun sebaliknya, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian malaikat rahmat berkata, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala, datangnya seorang laki-laki ini dalam keadaan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dibantah malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu, sesungguhnya seorang laki-laki ini belum beramal kebaikan sama sekali. Dengan bertengkarnya malaikat rahmat dan malaikat azab, dengan bertengkarnya malaikat rahmat dan malaikat azab, lalu ada malaikat yang menyamar dalam wujudnya manusia, yang akan menjadi di antara keduanya atau menghakimi mereka kedua. Lalu malaikat yang menyamar dalam wujudnya manusia ini berkata, kisuma bainal ardaini, ukurlah oleh kalian pada jarak di antara dua tempat. Maka kedua malaikat tersebut mengukur pada jarak dua tempat. Apakah matinya seorang laki-laki ini condong pada tempat buruk atau tempat baik? Ketika orang itu sudah menyelidiki, menentukan jawabannya apakah matinya ini baik atau buruk,
mereka sudah menentukan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki ini mati dalam keadaan baik atau condong pada tempat yang baik dalam jarak 1 jengkal saja. Dalam jarak 1 jengkal saja mereka menyatakan seorang laki-laki ini mati dalam keadaan baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dari sebuah kisah ini kita dapat mengambil ikhtibar dan pelajarannya. Berarti kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti harus membunuh orang atau melakukan penyesalan baru kita menyesal atas perbuatan yang kita lakukan. Namun sebaliknya, sebelum kita melakukan itu, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri, tidak ada dosa kecil besertaan terus-menerus, wala kabirata ma'al istighfari, tidak ada dosa besar besertaan dengan istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.